Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah akidah. Untuk pertanyaan bisa masalah akidah ataupun masalah fikih dan yang lain. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara akidah, maka harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Jadi akidah bukan ranah akal manusia, tetapi ranah dalil. Ada dalil tidak, ada dalil kita yakini, tidak ada dalil kita tinggalkan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, sekitar habis lebaran dulu, di grup masjid kita ada yang bertanya kenapa umat Islam itu menjadi berbagai macam golongan. Itu ternyata memang sunatullahnya begitu. Kita baca satu hadis. Sebelumnya, ketika kita berbicara masalah akidah, sebagian kalangan kadang merasa tersinggung ketika kita mengemukakan dalil. Tetapi itulah namanya akidah. Maka bagaimanapun juga harus kita sampaikan kalau itu dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali diutus menyampaikan masalah akidah itu 10 tahun. 10 tahun itu belum ada syariat, belum ada kewajiban beribadah bagi umatnya. Yang beribadah wajib hanya Nabi, yaitu sholat malam. Tetapi 10 tahun itu belum ada sholat itu kan. Sholat itu baru tahun 10 kenabian, setelah Isra Mi'raj itu. Yang ditanamkan memang akidah keyakinan. Jadi orang memang betul-betul yakin Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. 10 tahun itu di masa Makkiyah, ketika di Mekah. Maka setelah 10 tahun turunlah perintah sholat 5 waktu yang kita mungkin sudah sering dengar ceritanya. Untuk masalah syariat, sholat 10 tahun ke-10, zakat puasa itu tahun 2 Hijriah, jadi sudah belakang lagi. Maka di dalam riwayat Rasulullah itu puasa Ramadan hanya 9 tahun, hanya 9 kali. Rasulullah itu puasa Ramadan hanya 9 kali. 9 kali itu dalam data ilmu falak, 7 kali 29 hari, yang 2 hari 30 hari. Nah itu ada data seperti itu tuh. Nah ketika hijrah, sebelum hijrah itu muamalah masih mengikuti budaya Arab. Yang namanya riba masih dibolehkan, yang namanya mabuk-mabukan masih belum dilarang. Riba dilarang itu setelah hijrah ke Madinah, sama mabuk itu sudah
jauh, sudah di akhir-akhir wafatnya Rasulullah, mabuk dilarang, mabuk judi dilarang itu kan. Itu sudah akhir-akhir ini. Yang sifatnya perintah untuk melakukan sesuatu hal atau larangan melakukan sesuatu hal itu sudah setelah iman umat Islam dirasa sudah kuat. Itu baru ada perintah, ada larangan. Namanya riba, bahkan berzina waktu itu juga belum dilarang. Berzina belum dilarang waktu itu. Menikah dengan non muslim juga belum dilarang. Bahkan putri Rasulullah yang barep yang pertama Zainab itu menikahnya dengan orang kafir karena yang belum ada larangan. Nah, ketika dalam perang Badar, Zainab kan tidak ikut hijrah karena suaminya masih kafir kan itu. Maka ketika perang Badar suaminya juga ikut perang membela kaum kafir. Nah, suaminya tertawan waktu itu ceritanya. Nanti bisa dibaca ketika sejarah perang Badar, suaminya tertawan. Nah, waktu itu yang ingin tawanannya bebas maka keluarganya menebus. Nah, waktu itu Zainab sebagai istri juga ingin menebus suaminya. Maka Zainab waktu itu mengirimkan kalung pemberian dari ibunya Khadijah, dikirimkan ke Madinah untuk menebus suaminya. Begitu kalung itu sampai Rasulullah langsung menangis gitu. Teringat ini kalung istrinya dulu. Maka tidak lama setelah itu, bersaat itu juga turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 220 sekian, saya lupa 20-nya berapa. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'mina wala amatun mu'minatun khairum minunna walau a'jabatkum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikat sehingga dia beriman. Sungguh budak hitam itu lebih baik bagimu yang dia beriman daripada seorang wanita cantik tetapi kufur. Nah, maka waktu itu akhirnya Rasulullah kembalikan Zainab kepadaku, kamu aku bebaskan, karena sudah turun ayat bahwasanya seorang mukmin tidak boleh menikah dengan orang kafir. Nah, itu akhirnya Zainab dikembalikan kepada Rasulullah, dikirim ke Madinah. Nah, suaminya akhirnya dibebaskan. Nah, itu ceritanya. Ada ceritanya ketika panjenengan membaca perang Badar, tapi bacanya di buku yang lengkap, di Sirah Nabawiyah. Itu kalau panjenengan mau membaca buku Sirah Nabawiyah yang tidak terlalu tebal, itu ada sejarah yang bagus, tidak terlalu tebal tapi lengkap, namanya Ar-Rahiq Al-Mahtum, sudah ada terjemahnya, dan itu salah satu buku sirah yang paling bagus dianggap para sejarawan, yang paling lengkap tapi tidak terlalu tebal, karena kalau yang lengkap tebal ya ada 4 jilid, yang kalau diterjemahkan menjadi lebih dari situ. Nah, itu salah satu contoh. Nah, maka jamaah rahimakumullah, jadi ketika periode Makkiyah itu perintah yang sifatnya amalan itu baru sholat. 2,5 tahun di Mekah setelah turunnya perintah sholat baru hijrah. Nah, maka ketika hijrah, yang mau hijrah kan mesti orang-orang sudah pilihan, orang-orang yang imannya sudah betul-betul kuat. Yang imannya belum terlalu kuat sebagian juga tidak hijrah. Nah, imannya yang sudah betul-betul tertanam itu hijrah. Nah, maka ketika hijrah mulai perintah-perintah tadi, mulai perintah puasa, kemudian zakat, itu termasuk awal-awal tahun 2 Hijriah. Tapi yang lain-lain tidak tersebut tahunnya keberapa. Kalau larangan khamr, larangan berjudi itu sudah sangat akhir, karena turun ayat khamr itu baru pertanyaan, belum dilarang, cuma dikatakan di sana banyak mandharat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linas. Al-Baqarah 219. Di awalnya khamr itu sama sekali tidak disinggung oleh Quran, tetapi di antara sahabat mulai merasa risih dengan mabuk, dengan judi, itu mulai risih. Nah, kemudian tadi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai khamr dan judi itu kan.
Maka turun Al-Baqarah 219 itu. Kul, maka jawablah, fihi ma ismun kabirun. Nah, pada keduanya itu ada madharat yang besar. Wa manafi'u linas, tapi juga ada manfaatnya. Di Quran mengakui ada manfaatnya. Khamr judi itu ada manfaatnya. Tapi ismuhuma akbar, madharatnya lebih besar. Nah, itu tadarut berangsur-angsurnya larangan dalam Quran. Ketika amalan itu sudah menjadi budaya yang lekat, kalau dilarang langsung lah mereka bisa berontak, malah akhirnya keluar dari Islam. Tapi larangannya berangsur, belum dilarang, cuma Quran memberitahukan ada manfaat, ada madharat, tapi madharatnya lebih besar. Nah, kemudian ayat kedua An-Nisa ayat 142 ayat 42, saya agak lupa antara 100 atau 42-nya, yang jelas ada 40-nya, 42. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendirikan salat di saat kamu sedang mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ketika mabuk salat yang dibaca bisa keliru. Nah, itu ada asbabun nuzul, sebab turun ayat itu. Nah, ceritanya waktu itu ketika para sahabat dijamu oleh sahabat Ali di rumahnya makan-makan. Nah, karena memang mabuk belum dilarang, sambil mabuk waktu itu, sambil ada minuman kerasnya. Nah, akhirnya sebagian sahabat mabuk, termasuk sahabat Ali dalam riwayat itu. Nah, ketika kemudian setelah itu sholat isya, waktunya sholat isya, mereka sholat isya, sahabat Ali yang didapuk menjadi imam. Nah, ada keliruan membaca ayat. Kelirunya bukan satu kata atau berbolak-baliknya kata, cuma kehilangan satu huruf. Seharusnya la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, cuma kehilangan satu huruf la. Seharusnya la a'budu menjadi a'budu, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kacau itu kan. Nah, maka turun ayat itu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendirikan sholat di saat kamu mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, itu yang. Nah, kemudian ayat terakhir tentang larangan khamr judi itu Al-Maidah ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib adalah perbuatan najis, perbuatan setan. Nah, maka jauhilah dengan sejauh-jauhnya. Nah, turunnya ayat itu, maka haramnya secara mutlak khamr, judi, kalau menyembah berhala sudah lama dilarang, cuma menegaskan di situ. Mengundi nasib, nah mengundi nasib itu bukan undian ini, mengundi nasib itu ceritanya dulu orang-orang Arab kalau mau bepergian, mau mempunyai hajat, nah di dinding Ka'bah itu sudah disediakan 3 bumbung yang di sana ada jadi, tidak jadi, kemudian kosong, netral. Kalau diundi 3 itu, kalau jadi berarti dia jadi pergi. Kalau tidak, karena kalau pergi akan celaka. Kalau kosong, nah, mereka mengulang. Tapi kadang kalau kosong, nah, mereka ragu, tidak jadi. Jadi kadang ketika kosong juga mengulang. Nah, maka mana yang terpilih di antara jadi tidak jadi, nah itu baru mengerjakan. Nah, itu ceritanya mengundi nasib, bukan mengundi hadiah. Bukan mengundi hadiah. Itu kalau hadiah itu memang betul-betul hadiah, ini cuma ada satu, mau diberikan siapa, nah itu boleh diundi. Rasulullah pun kan mengundi kan, ketika mau bepergian di antara istrinya siapa yang mau diajak, itu kan diundi kan. Nah, Rasulullah mengundi juga itu. Jadi ketika mau bepergian di antara istrinya siapa yang mau diajak, nah, mungkin kalau langsung ditunjuk ada yang cemburu kan, nah maka diundi, ada riwayatnya. Nah, kalau mengundi seperti itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu mengundi nasib tadi. Kalau tidak itu nanti celaka. Nah, kalau itu dilarang. Nah, kembali
Kita baca satu hadis. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Abu Dawud, Ahmad. Dari Abdullah bin Amr bin As. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak tiyanna ala ummati, sungguh akan terjadi pada umatku ma'ata ala Bani Israel, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel, hatwan na'li bin na'li, sehingga mereka ibarat sandal yang berjejer, hampir sama lah. Kalau sandal kan tidak mungkin sama, ada kanan kiri kan, menunjukkan itu sudah hampir sama perilakunya di antara umat Islam dengan orang Yahudi. Kata ingkana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna' dzalika. Wah, ini naudzubillah. Jika di antara mereka Bani Israel itu ada yang mendatangi ibunya, mohon maaf ini ya karena ini cerita dalam hadis ini. Bani Israel itu ada yang menzinai ibunya alaniyatan dengan terang-terangan. Nanti di antara umatku juga ada yang begitu, naudzubillah. Tapi sudah pernah terjadi di Indonesia, ada di beberapa koran diberitakan, ada seorang anak yang menzinai ibunya sendiri, naudzubillah. Ngeri kalau sudah begitu. Wa inna Bani Israila tafarraqat ala snatain sab'in. Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Maka tafarraqat ummati, akan terpecah belahlah umatku ala thalasin wa sab'ina millah, akan terpecah menjadi 73, lebih satu. Kulluhum finnar, semuanya di neraka, illa millah wahidah, kecuali satu. Nah ini. Jadi memang sudah menjadi sunatullah, umat Islam itu nanti memang terpecah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Qalu wa man hiya ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah yang masuk surga? Ma ana alaihi wa ashabi. Di sini mereka yang selalu mengikuti sunnahku dan sunnahnya sahabat-sahabatku. Untuk sahabat ini di dalam keterangan hadis yang lain, Al-Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyin, itu khalifah yang mendapat petunjuk. Ada yang khususkan hanya 4 khalifah. Betulnya ya bukan hanya 4 khalifah, karena di antara sahabat juga waktu itu ada yang murtad. Nah ini guys, jadi maka dari kata ini ma'ana ala ashabi, sering diterjemahkan yang ittiba'us sunnah, yang mengikuti sunnah. Nah ini yang riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian yang riwayat Imam Ahmad, ada perbedaan sedikit. Awalnya sama, ahli kitab terpecah menjadi 72 dan umatku terpecah menjadi 73. 72 berada di neraka, wa wahidun fil jannah, hanya satu yang di surga, wahya al jamaah, yaitu yang jamaah. Nah kemudian dari 2 hadis ini muncullah istilah ahlus sunnah wal jamaah. Di ahlus sunnah itu bukan hanya sekedar klaim, hanya sekedar simbol, tetapi betul-betul diamalkan. Ada saudara kita yang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah, tapi bid'ahnya sangat banyak. Itu bukan hanya klaim, tetapi amalan. Apa itu jamaah? Nah, Zata Ahmad, Imam Ahmad menambah riwayat ini yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud jamaah itu adalah engkau selalu dalam kebenaran meskipun kamu sendiri. Meskipun sendiri, tetapi apa yang kita amalkan, apa yang kita yakini sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka itulah jamaah. Bukan berarti jamaah kelompoknya yang paling banyak, enggak. Kelompoknya paling banyak tetapi menyimpang juga
bukan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan mayoritas bahkan. Nah, maka di dalam hadis diriwayatkan, hadis yang sahih kemarin anak-anak saya suruh neliti hadis itu, badal Islamu ghariban wa saya udu ghariban kama bada'a. Malah sedikit. Islam itu ketika pertama kali muncul dianggap aneh oleh masyarakat waktu itu, aneh. Yang mereka punya banyak Tuhan, Islam datang Tuhan hanya satu. Yang mereka banyak menghalalkan hal-hal yang munkar, Islam melarang. Nah, dianggap aneh. Nah, kemudian akhirnya menjadi banyak, menyebar kemana-mana. Ketika setelah hijrah, wa saya udu ghariban, dan nanti Islam juga akan kembali menjadi aneh, menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, selamatlah orang-orang yang dianggap aneh. Salat jamaah dianggap aneh, puasa dianggap aneh, menyiksa diri gitu katanya. Hal-hal seperti itu suatu saat nanti akan terjadi. Islam semakin ditinggalkan. Sunatullahnya begitu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, maka di dalam berislam, di dalam beragama Islam, nah, yang namanya dalil, nah, itu menjadi sesuatu yang utama. Maka yang namanya akidah, ibadah mahdhah, nah, maka harus berdasarkan satu dalil. Siapapun yang berbicara masalah akidah, masalah ibadah mahdhah, ketika tidak berdasarkan dalil tinggalkan. Maka Imam Malik mengatakan setiap ucapan ulama, siapapun orangnya, itu bisa diterima juga bisa ditolak, kecuali perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mutlak kebenarannya, karena Rasulullah berbicara itu bukan dari hawa nafsunya tetapi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm 34. Dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dibicarakan Rasulullah adalah dari wahyu, dari Allah. Tapi kalau hanya pendapat orang, bisa jadi benar juga bisa jadi salah. Kalau pendapat itu ada rujukannya Quran, hadis, nah itu yang benar, bisa diterima lang. Tapi ketika hanya sekedar pendapat, maka bisa diterima juga bisa ditolak. Jamaah rahimakumullah. Maka di dalam masalah akidah, masalah ibadah, pada dasarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah dengan lengkap, dengan sempurna. Turunnya surat Al-Maidah ayat 3, penggalan bagian, karena ayatnya aslinya panjang tetapi kadang hanya ditukip ini, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan atasmu atas nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ayat ini menurut ulama dalam tafsirnya bahwasanya Islam dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah itu sudah sempurna. Maka kita tidak boleh menambah-nambah. Tapi untuk urusan muamalah berkembang sesuai dengan budaya manusia, sesuai dengan perkembangan ilmu, dengan kaidah la dzarara wa la dzirara. Selama itu tidak berbahaya dan membahayakan, selama itu bermanfaat dalam urusan muamalah, maka pada dasarnya boleh, gitu kan. Tapi untuk urusan agama, tadi kita tidak boleh menambah-nambah. Apa yang disampaikan Rasulullah sempurna. Nah, ayat ini turun ketika peristiwa Haji Wada, ketika Rasulullah waktu itu sedang khutbah Arafah. Di Arafah turun ayat ini. Kalau kita baca sejarahnya, turun ayat ini di Arafah. Tapi tidak semua ayat itu ada sejarahnya yang tertulis. Tapi untuk ayat ini memang ada diriwayatkan, ini turun di saat Rasulullah sedang wukuf di Arafah.
Riwayat yang lain mengatakan bukan hanya sekedar wukuf, waktu itu di saat Rasulullah sedang khutbah Arafah. Maka kemudian setelah itu Rasulullah meminta persaksian kepada para sahabat, sungguh kalian nanti akan ditanya oleh Allah, apakah aku telah menyampaikan risalah Islam dengan sempurna atau belum. Jadi nanti khususnya para sahabat nanti akan ditanya oleh Allah, apakah Muhammad telah menyampaikan risalah Islam dengan seluruhnya. Maka apa nanti yang akan kalian jawab? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala syahidna, wahai Rasulullah, kami bersaksi, kami bersumpah, tentu engkau telah telah menyampaikan. Bala syahidna qad balaghta, aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan apapun yang seharusnya memang disampaikan dalam masalah agama. Nah di sini, jadi untuk urusan akidah, urusan ibadah tadi sudah saya sampaikan, prinsipnya ada dalil tidak. Ketika tidak ada dalil, abaikan, tidak usah diyakini. Kalau panjenengan mendapatkan share di WA itu sering terjadi, maka tanyakan ketika tidak sebutkan dalilnya itu kaitannya dengan ibadah. Ini ada dalilnya atau ngarang? Itu yang sering saya sampaikan. Kemarin juga di grup itu, di grup ya namanya, di grup orangnya macam-macam gitu. Ada yang hanya sekedar nge-share, tidak tahu apakah itu benar tidak. Ada yang nge-share sebuah doa. Barang siapa yang membaca doa ini ketika menziarahi ibunya atau bapaknya, menziarahi orang tuanya di kuburan, kemudian membaca doa ini, maka dijamin orang tuanya akan terbebas dari siksa kubur sampai hari kiamat. Doanya luar biasa itu kan. Katanya kalau membaca doa itu azab kubur tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, saya ini doa dari mana? Kemudian saya tanya, ini dalilnya dari mana? Ini ngarang atau ada dalil? Nah, saya jelas langsung. Ini masalah, kalau sudah masalah azab, masalah pahala, yang tahu hanya Allah dan Rasul. Nah, kalau hanya ngarang, mohon jangan di-share di sini, gitu kan. Saya langsung begitu kalau di grup yang sefaham. Kalau yang tidak sefaham ya tidak, karena akan ribut nanti. Tidak cukup kalau hanya diskusi di WA. Nah, maka begitu jenengan kalau dengar mendapatkan satu share di WA, maka tanyakan, ini ada dalilnya tidak? Kalau tidak, maka jangan nge-share di sini. Maka begitu juga jenengan hanya jangan sekedar nge-share ketika kita tidak tahu ilmunya. Kalau yang kita share ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Islam, kemudian dikirim kemana-mana, bisa menjadi dosa jariah, bisa menjadi dosa jariah. Maka bermedsos juga ada etikanya. Jangan hanya sekedar nge-share kalau sudah urusan akidah ibadah. Maka tanyakan dulu sebelum nge-share, jangan sampai menjadi dosa jariah kita. Maka saya sering ditanya yang seperti itu. Kemarin saya ceritakan dari Pak Basuni itu, itu termasuk seperti itu. Maka tanyakan, jangan hanya sekedar nge-share kalau kita tidak tahu. Kalau memang kita tidak tahu ya diam, atau jangan menanyakan kepada yang memang paham. Karena ketika itu ternyata tidak benar, menyimpang dari keyakinan Islam, maka akan menjadi dosa jariah. Dalam surat Al-Baqarah 208. Nah, ini masih tentang kesempurnaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara total. Dan terjemahkan kafah itu total. Jadi kalau sebagian kita masih ada, terutama ketika kelahiran, pernikahan, meninggal yang paling banyak, kita masih ikut-ikutan agama yang lain. Nah, yang seperti ini tentu menjadi tidak boleh. Tapi kalau sudah Islam ya Islam.
kelahiran sudah ada tuntunannya, nggih. Apa yang dibaca ketika kelahiran. Ini mohon maaf sekalian saya jelaskan, nggih. Untuk kelahiran adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri itu hadisnya amat sangat lemah, nggih. Tidak perlu diamalkan karena ada doa, nggih. Ada doa Rasulullah yang itu Rasulullah mengatakan ini adalah doanya nenek moyang kalian Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak, maka Nabi Ibrahim mendoakan, kemudian oleh Rasulullah diajarkan kepada umatnya, nggih. A'udzubillahi bikalimati tamah min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah. Nah, itu doa ketika kelahiran, bukan adzan iqamah. Adzan itu panggilan untuk sholat, iqamah menandakan sholat akan segera. Maka ketika yang seperti itu harus ada dalil, apalagi masih banyak di masyarakat di Jawa ketika penguburan juga diadzankan. Ini tidak tahu ini sumbernya apa. Hal-hal yang seperti ini maka kita tidak boleh ikuti. Jadi adzan itu panggilan sholat, bukan untuk menguburkan. Tidak ada satupun dalil. Maka tanya apa dalilnya? Ini sudah menyangkut akidah ibadah. Ini sudah ibadah. Jadi hadisnya sangat jelas. Adzan itu ketika waktu sholat untuk memanggil orang agar datang ke masjid, bukan untuk pemakaman tadi. Ini diadzani jenayahnya bangkit malah bingung. Adzan sholat bangkit nanti mayitnya. Nah, ini hal-hal yang memang kita harus kritis, hal-hal yang seperti itu. Tidak tahu di sini mungkin juga ada, mungkin sebagian masih ada, Pak. Nah itu ya, tapi itu hanya tradisi dari dulu begitu ya begitu. Nah maka kita harus tadi kembali kepada Quran hadis, itu ada dalilnya tidak? Ini sudah menyangkut ibadah. Kalau ada dalil sami'na wa ata'na, ketika tidak ada dalil saya tidak mau. Begitu. Itu masalah akidah itu begitu. Maka masalah akidah itu hitam putih. Ketika ada dalil kita ikuti, tidak ada dalil tinggalkan. Aman kalau begitu. Ibadah begitu juga, ada dalil kita amalkan. Bukan beramal dulu baru cari-cari dalil yang kira-kira cocok. Itu banyak saudara kita yang begitu. Mengamalkan dulu baru cari dalil kira-kira yang cocok yang mana itu. Wah, saya pernah berdebat seperti itu. Wah, ya sudah tidak pernah selesai ini. Akhirnya ya sudah, lana amaluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagimu amalanmu, masing-masing nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, begitu. Begitu. Jadi ibadah akidah itu begitu hitam putih. Akidah itu hitam putih, bukan ranah ijtihad. Kalau masalah muamalah ranah ijtihad, tapi kalau masalah akidah ibadah itu hitam putih, dalil. Ada dalil kita yakini, tidak ada dalil kita tinggalkan. Nah begitu. Nah maka ini tadi ayat ini tadi juga ada asbabun nuzulnya. Ceritanya waktu itu, nah di sini Ibnu Katsir, nah saya tulis di sini. Nanti mungkin kalau ada apa berikutnya, nanti kalau ada LCD jenengan bisa membaca. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip satu riwayat yang bersumber dari Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Nah, ini anaknya Abu Jahal tapi kemudian menjadi pahlawan Islam yang sangat luar biasa juga. Padahal bapaknya cedengkotnya orang kafir Quraisy waktu itu. Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Salam, Sa'labah, Athad bin Ubaid, dan sebagian kalangan dari Bani Israel. Ista'dzanu, mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka yusbitu. Yusbitu itu merayakan hari Sabat, karena hari Sabat, hari Sabtu, hari kebesaran orang Yahudi, kalau kita hari Jumat. Wa yakumu bi Taurah lailan, dan agar mereka diizinkan tetap membaca Taurat di waktu malam. Itu ini ada beberapa orang Yahudi minta izin pada Rasulullah agar mereka tetap boleh diizinkan berhari Sabtu dan membaca Taurat kalau waktu malam. Nah, bukan Rasulullah yang menjawab, tetapi turun ayat ini. Kalau masuk Islam ya Islam yang diamalkan, masuk Islamnya secara kafah tadi. Kalau sudah Islam ada, ya sudah Islam. Taurat sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Hari Sabtu sudah diganti hari Jumat. Nah begitu. Tinggalkan yang dulu-dulu. Nah ini yang
tapinya orang Indonesia banyak. Masih 3 harian, 7 harian itu kan sisa-sisa dari agama terdahulu. Maka tadi kafah tadi ya kalau sudah Islam, Islam, yang lain tinggalkan. Nah begitu, kalau sudah menyangkut akidah ibadah, nah harus dalilnya jelas, bukan hanya omongan orang. Kalau omongan orang semua orang bisa ngomong, saya juga bisa ngomong, tapi dalilnya apa, dasarnya apa yang kita sampaikan itu harus betul-betul berdasarkan dalil. Saya kira begitu untuk sementara. Nanti monggo kalau ada pertanyaan bisa melalui tulisan atau bisa dikirim ke WA yang bisa dikirim di grup jamaah, atau kalau yang sudah punya nomor saya langsung ke saya biar tidak hilang karena kalau di jamaah kadang terbaca kadang tidak. Nah monggo mulai nanti sore insya Allah kita juga akan kajian. Nah, kalau sore nanti fokusnya di akhlak dan ibadah. Kalau yang pagi fokusnya masalah akidah, tetapi kalau ada yang lain mau ditanyakan juga tidak masalah. Begitu untuk sementara, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengadakan kajian berjamaah bisa datang kembali ke sesuatu sekaligus dan juga proses